Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat masuknya Islam di Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Sejarah masuknya agama Islam ke Kepulauan Riau, khususnya daerah Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Kepulauan Riau atau Kepri memiliki ratusan situs bersejarah yang menjadi saksi bisu perkembangan budaya Islam dan Melayu di Nusantara. Salah satunya ada di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat adalah sebuah pulau kecil di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota. Pulau ini berukuran panjang 2.000 meter dan lebar 850 meter, berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. Pulau ini dapat ditempuh dari pusat kota Tanjung Pinang dengan menggunakan perahu bermotor atau lebih dikenal pompong yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Dengan harga tiket 7.000 per orang, meski harus menunggu sampai 15 orang baru bisa melaju. Namun jika ingin mencarter sendiri, maka ongkos sewanya 100.000 sekali jalan. Jadi kalau mau pulang pergi harus merogoh kocek 200.000. Di Pulau Penyengat terdapat situs penting bagi perkembangan budaya Melayu serta situs penyebaran Islam di pesisir Riau. Setibanya di dermaga Pulau Penyengat, setiap pasang mata akan tertuju pada Masjid Sultan Riau yang didominasi warna kuning menyala dan terlihat kontras dengan bangunan di sekitarnya. Masjid Sultan Riau ini memiliki desain arsitektural unik bergaya Persia dan Turki dengan 4 menara berbentuk kerucut dan memiliki 7 pintu masuk serta 6 jendela. Pada bagian atas masjid dan menara terdapat 17 kubah dengan bentuk menyerupai bawang yang melambangkan 17 rakaat berdirinya sholat fardu sehari semalam. Menurut sejarah, Masjid Sultan Riau ini merupakan masjid tertua di Indonesia yang memiliki kubah di bagian atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Anggraini akan melanjutkan penjelasan dari Rizka. Di halaman masjid terdapat rumah soto dan balai pertumbuhan bagi jamaah. Masjid yang berdiri kokoh sejak tahun 1832 ini konon dibangun menggunakan campuran putih telur, kapur, tanah liat, dan pasir. Keberadaan masjid ini menjadi sentra pembelajaran Islam di Riau dan sekitarnya. Bahkan setiap hari Jumat dan hari-hari besar Islam, Masjid Sultan Riau ini selalu didatangi jamaah dari Malaysia, Singapura, dan Brunei. Tidak jauh dari Masjid Sultan Riau terdapat makam Raja-Raja Riau yang setiap harinya tidak pernah sepi dikunjungi. Wisatawan yang datang ke Pulau Penyengat tidak hanya sekadar untuk berfoto semata, tetapi juga berziarah dan berwisata rohani dengan mengetahui sejarah Islam di Riau. Tatkala pusat pemerintahan Kerajaan Riau bertempat di pulau itu ditambah menjadi Pulau Penyengat Indra Sakti. Pada tahun 1803, Pulau Penyengat telah dibangun dari sebuah pusat pertahanan menjadi negeri dan kemudian berkedudukan yang di Pertuan Muda Kerajaan Riau Lingga sementara. Sultan berkediaman resmi di Daik Lingga. Pada tahun 1900, Sultan Riau Lingga pindah ke Pulau Penyengat. Sejak itu lengkaplah peran Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan, adat istiadat, agama Islam, dan kebudayaan Melayu. Banyak yang mengatakan Islam pertama kali masuk ke Pulau Penyengat melalui pedagang-pedagang asing yang singgah untuk mengambil persediaan air tawar karena jumlah air tawar di Pulau Penyengat yang banyak. Menurut cerita, Pulau Mungil di muara Sungai Riau, Pulau Bintan ini sudah lama dikenal oleh para pelaut sejak berabad-abad yang lalu karena menjadi tempat persinggahan untuk mengambil air tawar yang cukup banyak tersedia di pulau ini. Belum terdapat catatan tertulis tentang asal mula nama pulau ini. Namun dari cerita rakyat setempat, nama ini berasal dari nama hewan sebangsa serangga yang mempunyai sengat. Menurut cerita tersebut, ada para pelaut yang melanggar pantang larang ketika mengambil air. Maka mereka diserang oleh ratusan serangga berbisa. Binatang ini yang kemudian dipanggil penyengat dan pulau tersebut dipanggil dengan Pulau Penyengat. Sementara orang-orang Belanda menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Mars. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.